Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Jadi caranya mimpin agar zaman itu ya kita harus perang dulu ya. Jadi yang digunakan itu doa sambil jamaah zikir itu supaya kalian itu pengikutnya Satria Peningin Muhammad ini jangan sampai salah zikir untuk orang amanah. Zikir ini ada tujuan apa kita mau zikir ini? Nah, seperti itu. Kalau buka rezeki zikir sholawat Nabi. Kalau untuk sekarang ini itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah bialil badri ya Allah. Nah, itu untuk buka rezeki, dan rezeki kita nggak bisa diambil orang secara gaib seperti itu. Mau ditutup seperti apapun nggak bisa gitu. Untuk sekarang dibilang sama Satria Peningin Muhammad, Satria Peningin Muhammad aja, Satria Peningin nggak ada urusan sama negara. Ya kalau Satria Peningin muncul di negara ya nggak jadi mendirikan Pajajaran baru. Makanya Satria Peningin Muhammad itu bilang bisa sekarang, bisa di kehidupan reinkarnasi nanti. Untuk harta amanah. Ini seperti ini kayak pertarungan Pak Roy sama Wiwin Winarti loh. Istri Pak Roy yang nomor 8 itu kalau di mata Allah itu istri. Di mata Allah itu di hati nurani itu istri Pak Roy. Tapi istri Pak Roy kan raganya dikuasai Dajjal, ada iblis. Makanya dia mau nipu Pak Roy. Wong Satria Peningin anaknya Allah kok dikirim pelet, ya lucu. Dia lagi membaca pikiran Pak yang perempuan, yang laki-laki, yang pura-pura dukun itu tadi. Memindahkan gaib penghancur alat vital untuk dibalikkan lagi sama Pak Roy. Makanya Pak Roy jangan tertawa. Orang IKN itu coba-coba juga mau memindahkan gaib penghancur alat vital itu dibalikkan lagi sama Pak Roy. Aku udah bilang gaib penghancur alat vital itu kalau dibuat cepat terkejut ya nggak apa-apa sih. Cepat itu contoh dibuat cepat itu puasa pati geni, cukup kita zikir bismillah pati geni 3 hari 3 malam jadi. Langsung Pak Roy kan diremehkan nih, termasuk sama ratunya Bunda MC Maya kan diremehkan. Kayak mana mau memimpin keluarganya sendiri, mau mikir keluarganya, orang keluarganya aja hancur, berebut, berantakan. Ya karena mana mau berantakan, istrinya aja disuruh buat pagar diri nggak mau. Ya makanya dia dikirim doa juga. Kayak Bunda MC mereka nggak percaya sama Pak Roy, ya nggak apa-apa. Sekarang kan nggak percaya. Nanti kalau udah duduk kayak penghancur alat vital itu tadi, nanti dia mau lari kemana sekarang? Kalau udah duduk kayak penghancur alat vital di kemaluan itu, mau lari kemana? Kalau Wiwin Winarti itu larinya sama dukun, kalau MC Maya karena larinya sama kiai. Karena pedomannya kan Al-Quran.
Sama kayak peristiwanya Pak Roy sama Siti sama Tari dulu. Kiainya di Pontianak ini. Bukai Al-Quran. Dibukai. Dicariin ayat-ayat Al-Quran itu. Orang ayat Al-Quran itu buku sejarah. Makanya ya, kitab Injil, Zabur, Taurat, kitab Jawa, kitab Al-Quran itu perbuatan manusia. Itu buku sejarah itu. Dari adanya manusia itu buku sejarah. Peristiwa kejadian ini ditulis bukan untuk pedoman. Nah, pedomannya tetap sama alam sama Islam. Baca tulisan Arab katanya belajar ngaji apaan? Itu yang di kemaluannya istri Pak Roy, mantan istri Pak Roy, Siti Rahayu kan udah dibalikkan sama Allah karena semalam tuh tarung gaibnya nih. Jadi Pak Roy nggak bisa menyelesaikan tugas Pak Roy sama Bibit Minarti ini nggak bisa. Jadi masalahnya tarung. Pak Roy batin ke sana, yang ini nongol sama Pak Roy, makanya ini dilepas. Bisa dikirim tapi mantan istri kan gitu. Jadi sekarang ngerjakan yang di sana. Kalau istri Pak Roy yang Siti Rahayu ini udah sanggup dia bunuh orang, nyelakain, nyidrai orang dari sana. Dimana sudah dajjal itu nanti bisa kencing batu, kencing nanah, kencing darah, lama-lama mati. Kita nggak bisa ngobat gitu. Tapi rata-rata nggak bisa. Impoten gitu lah. Makanya manusia dajjal ini mana bisa kalian sindir? Nggak bisa, ya harus dibunuh. Kalau bisa disindir nggak sempat terjadi PKK. Pak Roy nyuruhnya kemana, ini Mas Samsul malah mendatangkan bencana. Ya udah salah. Bencana apaan? Itu hanya hayalan kalian. Bencana itu awalnya dari mana? Asalnya itu dari mana? Allah itu siapa? Kalau nggak ada yang buat, ya nggak mungkin ada bencana. Gimana? Sumpah dia bilang, aku yang buat bencana di sini itu cuma ngomong aku aja ya gampang. Coba buktikan, datangkan ke Pekanbaru. Sampainya coba buktikan, datangkan ke Pekanbaru. Selagi Pak Ros di Pekanbaru ya. Tapi kalau Pak Ros udah pindah di Pekanbaru ya enggak, soalnya enggak tahu. Tapi kalau Pekanbaru enggak mungkin selagi masih ada Siti Rahayu itu enggak mungkin. Karena Siti Rahayu itu kan sekarang ini kan musnahkan manusia-manusia yang seperti itu. Karena ceritanya Pak Rois dulu sama Siti Rahayu dikeroyok saking banyaknya laki-laki laknatullah ini tadi. Itu Siti Rahayu. Jadi keluarga Pak Rois ini dikeroyok makhluk hitam legam yang kalian sebut Dajjal dan Iblis ini kan. Saking banyaknya ya kayak mana, terpaksa lah dilepaskan. Tapi dilepaskan dihantam sama doa. Nah, jadi namanya kita sholat itu ada keperluan sama ibu bapak kita, ibu bumi, bapak angkoso. Ada pengaduan, ada yang mau kita adukan. Itu namanya orang sholat. Makanya sholatnya itu wajibnya dulu baru sunnahnya. Menghadap sama Allah ini ada 3 cara. Anda bilang leluhur kita dulu menciptakan kodam kayak gitu, nggak bisa nyiptakan, nggak bisa bertanggung jawab. Makanya beban, semua beban ulah para leluhur itu ada di pundaknya Satrapingit. Satrapingit bisanya jadi Imam Mahdi itu ya dari ratunya. Itu namanya udah Siti Hawa itu udah kembali sama Adam, udah kembali sama Adam terus dibimbing. Setelah dibimbing baru pulang ke surga alam 10. Sedangkan negara aja kan habis kok. Carut-marutnya di tanah Jawa itu kan satu melihara jadal, yang satu enggak, yang satu dajjalnya udah tua, yang satu muda. Ini ya berantem terus mereka nanti.
diciptakan kayak penghancur arah vital itu mengurangi kejahatan, mengurangi kejoliman. Makanya istri Pak Aris hari ini tadi ketawa karena Pak Aris lagi tirakan nambah kayak penghancur arah vital, mereka nggak tahu. Lagi nambah kuat, Pak Aris berbuka puasa, antem langsung sama Allah itu diantem. Diam, baru sibuk. Pas maghrib tadi. Baru sepi sibuk mereka. Kalau kayak penghancur arah vital kayak itu masih ringan, itu masih bisa diangkat atau dipindahkan. Sama makhluk lain ini tadi, tapi dia tetap nggak bisa lama. Dulu baru lah nyerang yang nama Sitira, siapa namanya Sinarwati, tak buat sakit tombang bayang itu kodamnya itu diangkat seperti ini sama Kiai Dajjalnya itu di ruang angkasa sana di Kayangan kan, ketahuan sama Baros ya, samplok sama tangan Baros jatuh balik lagi. Akhirnya sekarang tidak sampai sekarang di kakinya namanya Ratu Iblis Sinarwati itu. Jadi kalau orang itu melarikan istri kita, dia senang, tapi untuk giliran seks bebas, ya kan? Tapi kalau kita itu nyiptakan kayak penghancur arah vital, gila kamu, Rois. Orang gila kamu, nah gitu. Makanya Satria Muhammad Rois nggak peduli sama negara. Kenapa kok seperti itu? Pak Rois loh sekarang nih mau ngurus identitas Pak Rois, mau ngurus KTP Pak Rois lah. Nggak dilayani sama orang itu. Kenapa? Karena perangkatnya ini tadi udah niduri istri Pak Rois. Itu dari keluarga Pak Rois yang nomor 2 sama nomor 4. Nah nanti setelah Wiwin Minarti selesai menurunkan kayak penghancuran, baru hajar lagi ini yang Ratu Iblis. Jadi perangkat di kampungnya Pak Rois nanti 12 sama 2 itu namanya penting. Perperangan Pak Rois sama namanya Siti Rahayu seperti pater. Makan korban berapa banyak, makan korban dukun kiai ini. Kalau enggak tanah Pekanbaru ini keruh. Ciptakan lagi ke penghancur arah vital ini sekarang ini. Udah mulai bagus lagi kan. Enggak seperti kemarin. Apalagi ini nanti channel saya pengen mengambil ini sampai udah menyebar kan. Menyebar ya lebih bagus. Karena sekarang ini setiap kampung, setiap di mana-mana itu dikuasai Dajjal semua. Orang Dajjal untuk ilmu pengasihan. Malah Muhammad Pak Rois ikut lab di TikTok. Enak ya. Mantap ini kalau sempat kenal cewek lagi, mantap. Nah, lagi. Di warung istri Pak Rois yang namanya Winarti itu untuk seks bebas itu. Warungnya itu untuk seks bebas. Kayak istri Pak Rois yang nomor 3 dulu warungan itu. Sambil nungging pun iya, dimanapun dia dihajar sama preman sesama Dajjal ini pun iya. Mau sambil berdiri, mau sambil ngangkang, mau sambil nungging, mau kuda-kudaan, mau apa, iya sih. Pokoknya orang awam harus bayar. Makanya istri Pak Rois itu yang namanya Wiwin Minarti, mau Siti Rahayu itu kan kena stroke sendiri semalam tuh. Untung gaibnya yang istrinya Pak Rois yang namanya Siti Rahayu itu masih pendek, masih kecil. Kalau sempat tuang ngeri. Nyerang balik kan ngantem badannya jadi mampus.
Yang namanya Mimin Minarti semalam juga seperti itu, mantap leher Pak Roy sebalik kan, karena gaib dia masih kecil juga kan, itu pun nggak kapok. Jadi Pak Ros ikuti skenario istri Pak Ros yang namanya Mimin Minarti ini tak ikuti, kirim pelet Pak Ros, Pak Ros pura-pura cemburu marah. Jadi maki-maki kan. Baru Adam hari Jumat yang kemarin, berapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, dadanya yang lebih yang tinggi. Jadi istri Pak Ros ini sekarang nih kalau ketemu sama dukun atau kiai dajjal ini tadi yang bisa ngobati kayak penghancur di alat vital kemaluan istri Pak Ros, itu dia senang karena dia bisa digauli kan gitu. Dia senang ketawa. Ya apa balik-balik lagi suntuk dia, bingung dia. Nah, seperti dia akan balik sama Pak Roy. Seperti itu. Karena sekarang ini dia masih merasa senang karena apa? Sekarang masih dikelilingi nih sama laki-laki dajjal ini tadi. Istri Pak Roy itu yang namanya Mimin Minarti masih dikelilingi. Nih yang kuat nih yang di sini nih. Wah, semalam ada dajjal yang luar biasa lah. Mau pecah otak Pak Rois ini, mau pecah nih. Kalau orang biasa langsung stres merasa dibaca pikiran sama mereka. Makanya nanti kalau itu udah duduk betul-betul udah kuat, nanti kemaluan istri Pak Rois yang di Jawa itu baru habis. Baru kurangnya banyak. Mudah-mudahan minggu ini, bulan ini, atau tahun ini, atau tahun depan betul-betul kuat, benar-benar duduk. Ya, permintaan Pak Ros sama Allah Pak Ros, Ibu Bumi Bobo Angkos ini benar-benar hancur dan mati di atas perut istriku si Jabang Minarti, Dinda Kumayakarya maupun Siti Rahayu. Yes, pas kadang makan memang begitu. Sekarang masih Cidra itu, maksudnya Cidra itu habis ngenton gitu kan, habis gauli sakit nanti lari ke dukun ke kiai sembuh kan gitu. Dan nanti kalau udah benar kuat seperti parang dipotong untuk motong-motong gitu, atau paku untuk nyucuk itu langsung kuburan. Nah, istri Pak Ros yang namanya Siti Rahayu ini kalau orang awam langsung kuburan gitu. Pernah ada orang mau berangkat kerja, selingkuh dulu sama istri Pak Roes, ya kan langsung kuburan sampai kencing-kencing di celana. Orangnya gemuknya minta ampun, Pak Roes sampai ikut ngangkat ini mayatnya itu, masih sakit itu, masih sekarat itu kan. Begitu naikkan mobil piket nggak sampai rumah sakit dia langsung berangkat ke Rahmatullah, berangkat ke Ibu Bumi Bobo Angkos. Seperti itu. Ini orang musuh-musuhnya Pak Ros yang pura-pura mau jadi dukun ini tadi, dajjal-dajjal itu yang ku bilang dukun kiai pendeta bisu ini tadi. Pokok orang-orang yang mau ngobat-ngobat itu kan dia pakai perewangan nih, perewangannya orang itu lagi sibuk baca ini pikiran Pak Ros, ya kan. Di kanan kiri ini dibaca, berarti banyak ini sekarang nih yang di sama istri Pak Ros lagi banyak nih. Yang nyerang sini pun ada nih. Ini musuh kita tuh. Hanya orang-orang IKN, orang-orang yang di IKN itu merasa berilmu, ilmu itu ya semuanya seperti itu. Makanya orang kayak gitu dipanggil Gus. Gus Kopla apa? Kalau memang kalian merasa punya Tuhan, coba panggilkan Tuhan. Kayak mana caranya Tuhanmu itu menyelamatkan orang ini? Jadi Pak Roes enggan mau detilkan itu sekarang nih, enggan. Makanya Pak Roes lebih suka sekarang nih nyeritakan ini aja dulu. Biarkan. Kayak mana orang-orang yang punya channel Satrio Benyengit itu
Mahfud MD nampaknya udah nggak ngupload lagi karena apa? Udah jadi pengemis kayak hayalan gaib. Hayalan gaib itu kan jadi pengemis toh. Nah, kalau si Pendi itu bisa dimain kalau sebelum mandi taubat ini kerajaan langit ini udah tak turunkan, udah diturunkan sama Pak Rois dan Bunda Maya Karya. Tetap umat manusia ini beragama tak bertuhan. Tetap itu. Mau nggak mau, percaya nggak percaya tetap nggak bertuhan karena nggak punya kerajaan langit. Nah, ini bilang sama Pak Rois, Satrio Beringin itu anaknya Allah. Proteinnya ada di Gusti Allah, Satrio Beringin dewa manusia. Harta amanah agama Islam berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Jadi manusia-manusia Dajjal ini sisinya penasaran kayak Aryo lah. Aryo kan udah nggauli nyetubui Wiwin Winarti nih. Suatu saat apabila dia pun sembuh, kalau sempat jumpa lagi nih pasti kesedot nih, pasti makan lagi nanti. Nah, seperti itu. Pasti. Masalahnya orang ini sistemnya dot. Kayak yang dijalankan mereka tuh Dajjal. Karena Pak Rois kan terang-terangan, jadi mereka tahu kalau Pak Rois yang buat nih. Tapi kalau diam-diam yang ngikuti Pak Rois, diam-diam jumpa perempuan yang kira-kira cantik, tapi dia melenceng kan gitu kan. Merasa seperti ini, merasa langsung kalian ikuti. Giat, udah diam kalian, kalau pergi jauh. Jangan sampai tahu kalau kalian buat. Karena Dajjal dan Iblis ini pasti nggak tahu keberadaan kalian. Contoh lah kayak Pak Rois sama Wiwin Winarti ya, ini ya kan. Pak Rois nggak ngupload video, dengan Pak Rois nggak ngupload video lagi, hilang dari media. Udah orang itu udah nggak bisa nemukan. Pak Rois harus pindah wilayah, pindah tempat di sini. Seperti itu. Dia juga nggak bisa nemukan Pak Rois, tapi Pak Rois nggak mungkin kalau Pak Rois mau dia nyerang Dajjal 1000 Dajjal sekalipun langsung 1000 gaib. 1000 orang kan 1000 gaib namanya kan. Nyerang Pak Rois balik kan yang mati sendiri. Pak Rois nghabiskan lawan-lawannya Pak Rois, dukun-dukun kiai Dajjal yo kiai pokoknya gaib segala gaib yang dilemparkan Pak Rois kan. Kalau gaibnya kuat dibalikkan hancur sendiri. Baca pikiran Pak Rois balikkan hancur sendiri. Makanya jangankan kalian orang awam, ya tetap nggak tahu kalian diserang gaib, dibaca pikiranmu katanya diterawang ya nggak tahu. Makanya katanya yang di Lokajaya itu narasumnya Kang Anwar itu satropinya bela dirinya mantap, dia bela diri mantap, pengikut Pak Rois tinggal ada baju. Satu orang aja loh mampu kalian bunuh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mandi suci, aku minta ya Allah, hancurkan Masjid Jabani Anwar, jantung dan paru-parunya Al-Fatihah. Baru manusia mandi, bayangin yang namanya tujuan kita, baru mata batin ini melirik ke jantung kita. Pak Rois menciptakan gaya penghancuran alam vital kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur berkenaan alam vital kaum laki-laki makhluk semua penyebab Dajjal. Kamu yang gali istriku Jabe Winarti, si Jabe Dinda Kumaya Karya, si Jabe Siti Rahayu. Tapi yang difokuskan ini yang untuk wakil kedua orang ini semacam MC Maya Karya sama Siti Rahayu. Ini Winarti aja. Jadi kalau buahnya kita buat sekali buat itu 40 orang gitu kan. Cukup satu orang yang kita pandang, yang lain ngikut. Seperti itu. Jadi kalau yang tempatnya Wiwin Winarti udah sanggup nih, nguk, tapi masih kuat yang tempatnya Wiwin Siti Rahayu. Kan tempatnya Siti Rahayu itu udah kewalahan, dukun sama kiai udah kewalahan, udah nggak sanggup lagi ngangkat mindahkan Dajjal-Dajjal yang di sini yang miliknya kiai dan dukun udah nggak sanggup.
nggak sanggup berbuat apa-apa udah. Mengangkat gini aja udah nggak sanggup, yang di kemaluannya Siti Rahayu. Makanya orang itu nanti bisa dipindahkan mantranya itu kan, pindahkan ke minuman Parois, apa di kopi atau di apa, nanti biar minum orang nih loh, kayak gitu. Ini ilmu Banyuwangi seperti itu. Makanya Pak Ros dulu mau sholat aja sampai diambil semua, nggak boleh Pak Ros sholat ini. Banyak orang itu cuma tebak-tebakan, oh orang ini zikirnya kuat, oh orang ini sholatnya yang berbahaya, oh orang ini tirakatnya yang berbahaya. Ya, cuma tebak-tebakan kayak gitu orang-orang musuhnya Pak Ros. Begitu kejadiannya bingung. Sama sekarang dia dampingi istri Pak Ros yang namanya Wiwin. Selagi masih gaul ini kayak sore tadi lagi Pak Ros berbuka minum aqua. Jas langsung ngantam kepalanya langsung orang tuh sibuk neramak Pak Ros. Nah, jadi orang ini kalau nggak bisa berbuat apa langsung baca pikiran seperti itu. Pak Ros santai sambil bekerja, ya kan, sambil tirakat, sambil zikir. Jadi membuat gaib penghancur alam vital ini nggak bisa mudah membalikan. Kita melawan musuh-musuh kita, melawan dajjal atau iblis ini tadi nggak semudah membalikan telapak tangan. Diwajibkan untuk zikir. Jadi keperluan zikir itu kita menghadap ibu bapak kita, ibu bumi bapak. Kenapa kok Satrio ingin Imam Mahdi ini pemimpin akhir zaman? Nah, yang bertanggung jawab ini semua kodam-kodam yang kalian buat ini kan Satrio ingin itu nanti. Kalau enggak ya jadi serak nanti, jadi sampah. Nah, istri Pak Ros itu nanti kalau nggak ketemu sama Pak Ros, kemaluannya nggak busuk itu. Kayak MC Maya Karlea pun kemaluannya nggak busuk itu nanti. Makanya otak-otak manusia ini yang dipikirkan itu hanya dunia. Dia telah mati nanti mau kemana dia nggak tahu. Yang penting sekarang kaya raya, yang penting sekarang seneng, yang penting sekarang kawin. Makanya orang-orang saudara-saudaramu yang kerasukan dajjal itu begitu hukum kena kejatuhan hukum karma, ini aja kebingungan. Padahal hukum karma itu perbuatan kita sendiri, disesatkan sama dukun dan kiai, suruh manggil dajjal, celakalah kita. Makanya Bunda MC Maya Karlea itu membantah Satrio ingin Muhammad Rais, ya kan? Karena tutur kata Pak Rais kasar, Pak Rais nggak peduli, mau kasar mau halus persetan sama semuanya. Dia sadar biar sadar, kalau nggak sadar ya biarkan aja. Resiko kan ditanggung sendiri. Hanya dibilang sama Pak Rais, mana buah durian, mana buah kedondong. Buah kedondong itu kan luarnya halus, tapi dalamnya berduri. Buah durian luarnya berduri, tapi dalamnya halus. Orang kalian bisa jumpakan Satrio Peningit atau Imam Mahdi. Akulah Satrio Peningit, akulah Imam Mahdi. Ya gampang kalau cuma ngomong kayak gitu. Ya. Gampang, ya, dukun kiai dajjal itu pada baca pikiran aku. Ini yang sama si Wiwin Minarti nih, yang lagi baca pikiran. Lagi musyawarah kayak mana nih caranya, kayak mana nih. Yang lubang yang mana nih diteropong sama dia, lubang yang mana nih yang enak. Kemaluannya udah mulai pahit nih.
ini insya Allah kalau nggak ada halangan Pak Rais mau nggak mau Pak Rais harus nekat. Nekatnya harus paksa terus setiap hari Jumat atau hari Minggu Pak Rais nggak kerja, nggak ada apa-apa. Pak Rais cari kerja ini sekarang cukup untuk makan, habis itu Pak Rais istirahat. Pak Rais percepat kayak penghancuran hospital. Makanya Pak Rais bikin video yang kemarin gaspol, ya kan? Gaspolnya buat dipercepat gitu. Ya terserah. Makanya istri Pak Rais nanti, karena laki-laki sini sekarang masih bodoh kan. Seakan-akan nggak mungkin kan gitu, seakan-akan sama kata dukun dan kiai ini nggak mungkin. Dan sama kayak Pak Rais sama tari dulu kan seperti itu juga, yang namanya tari. Oh, surat Yasin itu dibacakan tujukan sama Pak Rais. Ayat suci Al-Quran itu ada kiainya itu pura-pura bodoh aja, tak biarin sampai jeber mulutnya baca Al-Quran itu ditujukan sama Al-Quran. Mau memindahkan kayak penutup di kemaluannya yang namanya tari ini dipindahkan sama Pak Rais. Aku juga bisa kejam, aku juga punya belas kasihan. Tapi umat manusia ini rata-rata nggak bisa dikasih belas kasihan. Ya pas seperti yang dia bilang sama Aryo itu, mati pendem. Orang-orang EKN itu kan ngomong kayak gitu, mati pendem. Ya udah, apalagi orang dia udah ngomong mati pendem kok kita nggak beraninya. Ya blong, malah mendatangkan bencana. Gayanya itu loh, doamu itu seperti apa, ilmumu itu seperti apa mendatangkan bencana. Tsunami Aceh itu nggak ada disuruh manusia, itu nggak ada. Karena jerit tangisan perbuatan-perbuatan maksiat anak-anak tak berdosa jadi korban ini tadi. Jadi mengganggu di telinga leluhur kita yang lagi bertapa 200 tahun. Jadi Syekh itu namanya Syekh itu yang di Aceh itu. Dia mengangkat tangannya seperti itu. Doronglah air, baru gulung air. Ini Syekh itu sekarang sama Pak Rais cuma seperti ini. Pak Rais nggak ada istilahnya ngomong, yang cuma nyeritain aja dia langsung begini. Apa artinya? Sowan. Bukan Pak Rais ganggu dia, enggak. Ya terserahmu. Apa keinginanmu? Apa niat dan tujuanmu sekarang? Enggak bilang sama Pak Rais. Jin mana yang berani menentang Pak Rais? Kecuali jin yang udah dikasih makan sama dukun. Contoh Pak Rais Semarang nyuruh endangnya, ya kan, yang namanya Winarti nyuruh endangnya menyerang Pak Rais, hajar sama Pak Rais. Sekarang jadi pengikut Pak Rais, teriak-teriak istri Pak Rais, sini, suruh balik sini, suruh pulang. Endang aku tuh enak aja suruh. Apaan disuruh pulang? Jadi umat manusia itu sekarang ini saling matok, saling gigit secara gaib. Di bibir duduk bareng dia merasa baik, seperti orang baik. Tapi begitu nanti di luar dia berbeda, kapanpun bisa nyerang kita. Makanya apabila Pak Rais sudah sanggup menancapkan Trisula Weda di negeri ini, nanti ini akan membesar. Ya sekarang ini kuncinya ada di Bunda Maya Karya. Ya Pak Rais nggak bisa meninggalkan Bunda Maya, nggak bisa, karena Bunda Maya Karya ini percaya nggak percaya Bunda itu kalau sukma dia itu cuma Pak Rais. Cuman pikiran nggak tahu Pak Rais. Pikir Bunda Maya Karya itu jadinya mercusuar dunia Satrio Penyengit Imam Madini tadi diturunkan ke Ibu Pertiwi ini untuk memimpin negara yang gak bisa. Kayak mana ajaran Nabi dulu, ya seperti itulah ajaran Satrio Penyengit. Karena beban ini tadi sangat berat, besar bebannya ini.
Walaupun di muka bumi ini hanya yang diselamatkan sama alam semesta itu hanya sepasang kekasih, satu jodoh, ini nanti akan membesar seperti zaman Nabi Nuh. Cuman zaman Nabi Nuh dulu kan nggak tahu jalan arah pulang. Makanya orang mati itu berserakan. Kayak orang-orang yang ditenggelamkan di lautan itu sekarang ini nggak tertolong. Karena belum turun kerajaan langit ini tadi.